Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Hendra Jaya, siswa pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, pada kesempatan kali ini dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah strategi perencanaan pendidikan, saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Pak Ustadz Sadul Rofiq. Beliau adalah wakil ketua 3 ya, wakil ketua 3 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara. Ketua 1. Ketua 1 Bang Wes. Maaf, wakil ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara. Nah, kita akan bicara tentang strategi pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara atau STIT Batubara. Ini jadi perlu diketahui bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara adalah salah satu atau satu-satunya kampus di Batubara, Bang ya. Satu-satunya. Nah, ini perlu kita ketahui. Mungkin pertanyaan pertama untuk Ustadz Rofiq, kira-kira yang melatar belakangi berdirinya STIT Batubara ini apa saja, Bang? Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsira. 2015 ide pertama untuk mendirikan kampus di Batubara. Jadi kami itu dulu bekerja di UIN Medan, termasuk yayasan Pak Supri. Nah, jadi kita itu bagian orang-orang yang selalu memotivasi anak-anak Batubara dan sering itu menolong orang-orang Batubara untuk bisa masuk di UIN Sumut. Jadi dari tahun 2012 itu kita rutin masukkan orang-orang Batubara. Ini sampai tahun 2015 itu dalam per tahunnya tak kurang dari 200 orang Batubara masuk di UIN Sumut. Jadi kita cek iseng-iseng sebenarnya ke lapangan Batubara. Nah, ternyata lebih banyak sebenarnya yang minatnya ingin masuk ke perguruan tinggi itu tinggi. Cuma merasa nggak punya biaya untuk melanjutkan perguruan tinggi di luar daerah. Nah, itu yang menyebabkan saudara-saudara kita itu tak melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena waktu itu kan perguruan tinggi nggak ada di Batubara, yang ada di luar daerah lah. Orang itu punya minat yang tinggi untuk melanjutkan perguruan tinggi, cuma merasa nggak mampu. Nah, itulah ide pertama kali mencetuskan bagaimana kalau kita buka perguruan tinggi di Batubara untuk menampung mereka yang betul-betul minat tapi merasa tak mampu gitu. 2015 tuh. Dan diproses langsung semua persyaratan untuk membuka perguruan tinggi. Jadi 2017 visitasi lah awal 2017. Bulan 5 tanggal 10 keluarlah SK ditandatangani sama Dirjen Pendis. Bulan 7-nya 2017 kita jemput ke Jakarta. Jadi intinya memang pertama kali niat membuka perguruan tinggi ini karena memang untuk menyiapkan perguruan tinggi di Batubara bagi mereka yang minatnya tinggi tapi merasa tak mampu melanjutkan ke luar daerah. Awalnya dulu begitu.
Tapi gitu, begitulah kronologis awalnya. Iya. Jadi salah satu yang melatar belakang ini karena realitas teman-teman muda di Batubara yang mereka punya minat tinggi tapi tidak ada biaya, kemudian didirikanlah State Batubara ini, Bang. Berarti di State Iya. Batubara ini untuk pembiayaan sendiri itu seperti apa modelnya itu? Apakah teman-teman itu dapat kemudahan atau mungkin digratiskan atau mungkin manajemen pembiayaannya seperti apa? Nah, untuk pembiayaan kita pertama memang mereka yang hafal Quran yang 10 juz, di awal 5 juz tuh, dari 5 juz itu bebas uang kuliah 1 semester sama uang pembangunan. Tapi kalau 10 juz bebas uang kuliah 1 tahun. Kalau 15 juz sampai ke 30 juz bebas uang kuliah itu 2 tahunan sama uang pembangunan. Berarti Nah, sistem pembayaran, ya sistem pembayaran kita cicil. Sistem pencicilannya nggak kita tetapkan gitu. Boleh per hari, bahkan per hari pun boleh, dengan catatan selama 6 bulan ke depan untuk satu semesternya lunas. Tapi di samping itu dari tahun 2018 kita udah jalin kerjasama dengan Pemkab dan dengan Basnas. Di Basnas itu kita per tahunnya dapat sekitar dapat itu 15 orang per tahun beasiswa. Dari Dinas Pendidikan 30 orang. Tiap tahun itu udah ada kerjasama kita. berarti Jadi untuk pembiayaan itu begitulah. ada kemudahan dari kampus, kemudian ada juga kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, gitu banget. Kemudian ini Nah, dalam nah tanda kutip, di samping itu juga ingin kami tambahkan, memang komitmen kami mendirikan perguruan tinggi ini dari awal dulu, kita tidak hanya memang menjamin sarjana orang itu, tapi kita juga mencoba untuk bagaimana bisa menjamin pekerjaan lulusan perguruan tinggi kita, alumni kita. Jadi makanya 2017 kita buka kampus, 2018 kita udah punya MIS, 2019 udah ada RA, 2020 kita sudah punya MA. Nah, yang kita prioritaskan yang kerja, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di MIS, di RA, dan di MA-nya itu mahasiswa kita. Nah, jadi ini terkait masalah pembiayaan juga tadi. Jadi dia bekerja di lembaga kita, ya otomatis pembiayaan perkuliahannya itu digratiskan karena udah bekerja di kita gitu. oh gitu. Jadi ada siklus yang itu memang sudah diatur sedemikian rupa ya. Ini menarik. Nanti saya akan bicarakan tentang siklus yang tadi, tapi saya akan bicarakan dulu tentang pembiayaannya tadi, Bang. Kalau dalam tanda kutip melihat perguruan tinggi hari ini kan, Bang, kebanyakan jadi lahan bisnis. Beda dengan batu bara. Batu bara tadi memang punya semangat bagaimana pemuda-pemuda yang ada di batu bara itu mampu menikmati pendidikan sebagaimana orang-orang yang ada di luar batu bara. Tapi kan tentu kalau kita bicara perguruan tinggi butuh strategi yang luar biasa untuk mengembangkannya. Nah, dan dalam proses pengembangan itu ada pembiayaan. Nah, lantas untuk menalangi untuk pengembangan ini hal-hal seperti apa saja yang dilakukan oleh birokrat kampus ya, untuk pengembangannya. Jadi mungkin ada strategi lain yang coba dilakukan untuk
tadi karena adanya biaya yang sangat minim dan seterusnya. Jadi kita kalau untuk pengembangan itu kan yang udah dilakukan ini bicara yang udah dilakukan. Iya. Ada dua arah pengembangan. Pertama kan pengembangan di sarana prasarana. Iya. Kedua pengembangan mutu gitu kan. Nah, pertama dulu di masalah sarana prasarana. Kita alhamdulillah memang untuk sarana prasarana itu banyak didapat dari bantuan. Mungkin mungkin ini doa masyarakat Batubara. Semangat Lahan itu itu pasti nah, dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda ya. mungkin lahan itu kita dapat dari hibah. Lahan dapat dari hibah. Berarti Nah, semua lahan selanjutnya itu ya, yang ini yang lingkup kampus. mayoritas Oh. itu hibah. Sebagian memang dibeli juga dari duit kampus kan. Artinya hibah itu banyaklah hibahnya. Itu lahan. Untuk pembangunan itu kemarin lahan kita itu yang punya awalnya kawan kita juga. Itu tanah kemarin itu kita beli memang udah ada lokal tapi belum siap. Karena kawan yang punya bisa cicil 5 tahun kita nyicilnya. Oh, alhamdulillah. Ada Dibantu tambahan juga dari. ya kan, dibantu dipermudah juga karena itu. Ini bicara masalah sarana prasarana dulu. Nah, lokal sudah ada. Ini awal dulu satu semester kita numpang di sekolah Cipta namanya, dekat kampus kita itu. Semester keduanya kita beli itu ruangan itu, tanah itu ada 4 lokal udah mau siap. 2020 Bang ya? Hah? Semester 2 itu tahun 2020. Enggak, semester 2 2018. 18, oh 18. Ya, 2017 kita buka bulan 9 kan udah Hmm. mulai aktif perkuliahan. Semester 2-nya bulan 3 2018. Nah, itu udah lokal kita sendirilah, tapi itu udah lahan kita, udah lokal kita, tapi masih cicil, hanya tanpa DP bahkan. Masih dipermudah juga 5 tahun baru lunas itu. Karena dipermudah banyak umat, jadi dipermudah juga urusannya. Kira-kira begitu Bang Iya, ya? dipermudah juga urusannya. Lokalnya Iya. udah ada, waktu itu ada 4 lokal, jadi dicicil sampai 5 tahun baru lunas. 2019 kita dapat bantuan dari pusat 200 juta. Itu ada juga bantuan dari Inalum. Ini PT Inal. iya selanjutnya iya ada juga 100 juta, Pak. Pokoknya bantuan lah. Nah, itu sarana prasarana. Ada juga lah dari uang SPP mahasiswa lah yang memang kita alokasikan. Kan ada uang pembangunan. Bang Satu G. juta, 1.500.000 itu uang pembangunan dan itu mutlak untuk pembangunan. Makanya sekarang itu banyak ada bangunan. Jadi bangunan itu yang pertama memang dari awal kita beli lahan itu udah ada bangunannya 4 lokal dan itu dicicil sampai 5 bulan, 5 tahun, mohon maaf. Selanjutnya ada bantuan dari Inalum, bantuan pusat, bantuan provinsi. Nah, pembangunan itu juga didapat dari uang pembangunan dari mahasiswa. Itu sarana prasarana. Jadi kalau untuk mutu pengembangan mutunya dari uang SPP mahasiswa itu lah. Nah, memang ada persentasenya yang kita persenkan yang memang dialokasikan untuk pengembangan mutu secara umum gitu Oke lah. Bang. Menarik. Jadi memang tadi salah satu filsafah yang kita petik ketika memudahkan
banyak orang pasti urusan-urusan yang lain juga akan di pembiayaan untuk. Betul. Nah, kemudian tadi kan udah bicara tentang sarana prasarana. Kalau dulu saya ke sana itu alhamdulillah apa namanya sudah ada gedung dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekarang lebih ke hal-hal yang sifatnya program, Bang. Nah, kalau program unggulan yang didesain oleh kampus Stit Batubara itu apa saja, Bang? Nah, program unggulan terkait masalah program artinya kan memang untuk bagaimana supaya orang tertarik di kampus kita gitu kan. Jadi pertama memang untuk program unggulannya kita itu mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk alumni. Dan memang target kita terus akan buka lembaga kita di setiap kecamatan yang ada di Batubara. Makanya 2017 buka kampus, 2018 sudah ada MIS, 2020 2018 ada MIS, 2019 ada RA, 2020 ada MAS-nya, Madrasah Aliyahnya. Dan ini memang udah jadi komitmen kita. Ini wadah untuk alumni kita. Dan memang hari ini mahasiswa kita yang kita pergunakan lah untuk mengisi menjadi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Itu pertama. Yang kedua, kita tawarkan kalau di Batubara kan memang masih satu-satunya perguruan tinggi di Batubara. Nah, jadi yang kita tawarkan itu pasti relatif kosnya lebih murah gitu ya. Jadi di samping memang uang SPP-nya relatif lebih murah dan orang itu kan tak mesti harus mikirkan kosnya, makannya ya karena Sudah sama orang. pulang pergi di rumah ya kan. Betul, Bang. Nah itu yang membuat orang itu tertarik. Ini yang kedua kan. Yeah. Dan yang ketiga memang kita terkait masalah beasiswa tadi udah ada kerjasama, udah ada komitmen dan itu memang udah berjalan selama 3 tahun ini. Ada dari Basnas tadi dan ada dari Dinas Pendidikan. Jadi untuk beasiswa untuk ukuran kampus kita itu dari 350 mahasiswa hampir 80% itu pernah mendapatkan beasiswa itu. Jumlah yang mendapat beasiswa lumayan banyak, bukan lumayan banyak sih, Bang. Sudah banyak sekali, Bang, ya. 80%. 80%. Jadi Tengahnya. rata-rata mahasiswa kita itu udah pernah itu dapat beasiswa. Karena kan memang di samping kita udah ada kerjasama sama Basnas, kerjasama sama Dinas Pendidikan, ini sifatnya tetap. Kita juga kan komunikasi kita di pusat cukup lancar juga. Jadi kita udah 3 angkatan ini dapatkan beasiswa. Kemarin namanya kan bidik misi, sekarang KIP KIP ya. Kita dapat itu beasiswa berprestasi juga, ada beasiswa tahfiz juga. Makanya saya bilang tadi 80% itu dari mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa itu. Nah itu, jadi itu dan yang selanjutnya memang program yang kita buat untuk bagaimana masyarakat tertarik dan memilih kampus kita. Kalau dari hasil kajian kami untuk di Medan ya, di Sumatera
Sumatera Utara khususnya kita belum ada kajian di luar Sumatera Utara. Kita belum ada kajian khusus di Sumatera Utara. Rata-rata perguruan tinggi itu dominannya di masalah teori saja. Masalah teori saja. Itu nggak disebut. Makanya banyak tuh kita tidak Seluruh perguruan mendiskreditkan tinggi. beberapa kampus lain. Gimana? Putus-putus. Tidak hanya di Sumatera Utara, tapi hampir di seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu memang yang dibicarakan itu secara teoritis. Praksisnya itu, nah itu innalillah itu. Kita nggak berani klaim karena belum ada kajian kita. Yang bisa Yeah. kita klaim itu Sumatera Utara saja karena udah kita ada kajian kita. Makanya didapati itu mayoritas itu banyak. Misal ada dia lulusan tarbiyah nih, tapi kok suruh ngajar nggak bisa. Dia jurusan dakwah, tapi nggak bisa dakwah. Kira-kira begitu. Banyak. Nah, jadi di kita di Stit Batubara di kurikulum yang kita buat memang seimbang gitu. Tidak hanya dominan di teori, tapi kita lebih menekankan bagaimana mereka mampu untuk mempraktekkan teori yang dipelajari. Intinya kalau kita mau kasih analogi, sifatnya begini. Ada dua orang anak. Yang satu ini tentang bagaimana naik sepeda. Tentang bagaimana naik sepeda. Yang satu proses cara mengajarnya dengan cara teori. Yang satu langsung kita kasih sepeda gitu. Jadi keunggulan yang kita kasih, ya keunggulan dari yang langsung kita kasih sepeda, walaupun secara tidak utuh teori yang kita sampaikan, kalau seandainya kita kasih soal bagaimana cara naik sepeda, tapi bagaimana cara naik sepeda, pasti dia bisa jawab dengan pengalaman dia bersepeda. Walaupun bahasanya itu tidak bahasa buku, kira-kira itu. Walaupun bahasa itu tidak bahasa definisinya itu definisi teori, tidak begitu. Tapi definisinya itu sesuai pengalaman dia pribadi gitu, pengalaman dia naik sepeda. Dan dia bisa jawab itu. Tapi beda nanti kalau anak yang kita ajarkan teori dengan tidak memberikan sepeda. Dia memang lancar ini kalau ditanya bagaimana cara naik sepeda, bisa dia jawab. Tapi pas kita kasih sepedanya kan belum tentu dia bisa naik sepeda. Nah, Betul, jadi betul. analogi yang kita ambil begitu. Kita kasih sepedanya gitu. Walau mungkin secara definisi, secara teori tidak sesuai buku lah mereka menjawab itu. Tapi kan Tapi pengalaman betul. itu bisa jadi teori baru juga itu. Nah, Justru kadang kira-kira begitu, kalau kira-kira begitu. filsafat barat kan kalau tidak empiris itu kalau masih sifatnya teoritis, kalau tidak empiris tidak masuk juga sebagai pengetahuan gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah, kemudian tadi ada beberapa program unggulan yang Bang Rafiq sebutkan mulai dari adanya beasiswa, kemudian kemudahan-kemudahan dalam belajar sampai tadi langsung di Batubara ya tidak hanya bicara tentang teoritis tapi juga praktisnya langsung di lapangan. Mungkin karena tarbiyah jadi kayak seperti guru langsung diajak ngajar di madrasah-madrasah yang dimiliki. Nah, tapi pasti kemudian di tengah perjalanan itu atau selama perjalanan sejak 2017 sampai 2022 ada kendala-kendala. Mungkin kendala-kendala yang sejauh ini Bang Rofik lihat itu apa saja? Putus. Sudah Enggak. cek. Nah, iya, Nah, iya, mungkin iya. Nah, di 2017 sampai 2022 ini kendala-kendala yang dihadapi oleh Stit Batubara dalam hal pengembangan pendidikan itu apa saja, Bang? oke. Jadi
sedikit kendalanya begini. Pertama, yayasan kita itu ASN. Jadi kalau kita paham lah mungkin Hendra, kalau ASN itu bisa ditekan sama atasan. Nah, terkadang kita dalam hal mengambil sikap untuk memutuskan sesuatu, kita sulit idealisme. Dalam hal misal rekrutmen tenaga pendidik, itu kerap kali terjadi ada pesanan-pesanan gitu. Itu pertama. Mungkin paham lah ya kan. Yang kedua, yang menjadi kendala, kita kan lagi dalam proses merintis. Lagi dalam proses merintis, artinya kita belum bisa secara belum bisa menawarkan kepada tenaga pendidik mereka harus betul-betul sepenuhnya untuk kampus, gitu. Belum bisa kita tawarkan itu. Secara otomatis ya memang nggak begitu maksimal karena kita lagi dalam proses merintis tadi. Banyak hal yang pengen kita butuhkan dan pengalokasian biaya untuk penunjang bagi mereka itu masih relatif sedikit lah gitu, sehingga kita pun sebenarnya tak bisa juga paksakan. Kita juga paham kan mereka punya kewajiban untuk menafkahi dan lain sebagainya. Dampaknya memang kita tahu juga dampaknya pasti kan nggak terlalu maksimal untuk kampus. Itu yang kedua yang menjadi kendala. Dan yang ketiga sebenarnya yang hari ini yang menjadi kendala di kita terkait perubahan regulasi pemerintah. Makanya semua kampus yang seangkatan dengan kita yang SK-nya itu di tahun 2017 belum ada terakreditasi. Belum ada terakreditasi. Karena dulu untuk mengajukan akreditasi itu pakai standar 7. Tak lama berubah menjadi standar 9. Berubah lagi hari ini di Lamdik. Dan formatnya itu beda-beda. Template-nya itu beda-beda. Standar 7 beda, standar 9 beda. Lamdik ini pun beda. Nah, secara otomatis dulu standar 7 kita mengikuti pelatihan. Proses pelatihan itu memakan waktu juga. Tiba-tiba berubah jadi standar 9. Ikuti lagi pelatihan lagi. Nah, hari ini berubah di Lamdik dan ironisnya memang bagi kita kampus-kampus baru yang masih merintis, di Lamdik ini ada biaya untuk satu prodi 52 juta. Satu prodi. Itu ketiga kendalanya. Kita bangun satu lokal kampus, Bang ya. Kita 2 prodi kan. 100 lebih itu biaya yang harus disetor, biaya resmi. Lain nanti pas asesor datang, pas asesmen lapangan, penginapan mereka, makannya, oleh-olehnya lagi. Banyaklah kampus-kampus baru kita ini yang ngeluh.
dengan regulasi ini, Lamdik ini, LAM ini, Lembaga Dasi Mandiri ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat memang eh, ini mungkin kendala di kami saja, tidak umum sifatnya. Kampus kami itu pembinanya adalah orang yang aktif ataupun yang vokal di politik dan bahkan menjadi lawan politiknya bupati kami Batubara. Jadi kampus kami itu ya di di apalah ditakuti gitu. Artinya ASN itu program-program dari apa ya nggak mengarah. Makanya bantu apa ya itu di tahun-tahun politik ini terasanya. 2024 nanti kan pilkada. 2023 ini habis masa periodenya. Jadi hari ini betul-betul memanas sekali nih di kampus. Oh, Panas berarti sekali lah. dampak politik ya, Bang ya? Iya, berdampak memang. Kita pun tak tahu ya kan, tapi berdampak betul. Ya, mau Yang tidak mau memang ke- harus pendidikan itu selalu jadi korban dari dampak politik itu. Secara nasional juga seperti itu. selalu gitu. Jadi kami merasakan itu. Kami merasakan itu betul-betul berdampak. Dan bahkan kalau boleh kami cerita sedikit, eh, sampai sampai di Seser ini, dia apa namanya itu? Dicari mahasiswa kita yang kerja di pemerintahan, di list gitu. Ada bahasanya bakal dipecat gitu. Waduh, Ada mahasiswa kita ngadu kemarin yang kerja di kantor desa. Kami hmm, dicatat Pak namanya Pak mahasiswa state Pak. Sampai segitulah. Dan mungkin mungkin kendala-kendala yang empat kendala itulah yang kami rasakan. Tapi kalau kendala-kendala yang kecil itu banyak biasanya itu kan. tapi apa namanya salah satu tantangan yang terakhir itu bisa jadi peluang ke depannya. Betul, bisa jadi Kita peluang. kan, Kok kok naik pula kita ya kan lebih besar kita. ya, ya. Mungkin yang terakhir Bang, harapan Bang Rofik untuk pendidikan di Indonesia ini seperti apa? Eh, kalau harapannya seperti kalau kalau kita baca sejarah memang peradaban peradaban manusia itu yang salah satu penyangga terbesarnya itu pendidikan. Kalau kita baca lah Ya, itu peradaban-peradaban yang sukses itu ya kan ya, penyangga terbesarnya itu pendidikan. betul. Nah, jadi kalau Indonesia punya mimpi untuk menjadi negara maju, ya maju kan pendidikan. Dengan cara apa? Yang pertama ya sejahterakan tenaga tenaga pendidiknya gitu. Betul. Sejahterakan ini kan dengan sertifikasi mungkin. Tapi kan diperibet sifatnya. Tenaga pendidik kita hari ini, iya, rata-rata Tergantung orang tua. kita nggak tahu di sana. Kalau di sini guru-guru kita yang kalau mau ngurus sertifikasi itu melupakan tugas ngajarnya gitu. Hmm, Demi untuk ngurus sertifikasi itu. Diperibet lah. Intinya begitu. Ya, itu yang pertama untuk pendidikan. Yang kedua, yang antum bilang tadi lah, jangan korbankan pendidikan karena apa? Jangan jangan pendidikan menjadi korban dari isu politik. betul. Kemarin udah cakap juga apa? Cakap DPR RI Komisi 10 bidang pendidikan. Hmm, Ada mahasiswa kita nanya, "Oh Pak, kurikulum pendidikan itu kok lain pemimpinnya, lain modelnya. iya. Asal nanti lain rezimnya, robah lagi kurikulumnya."
alasnya untuk menyempurnakan kurikulum. Tapi dampaknya memang ganti kurikulum, berubah lagi. Belum paham guru itu untuk melaksanakan kurikulum itu, berubah lagi kurikulum. Apa kata DPR RI Komisi 10 ini? Dia bilang di pendidikan itu, di Menteri Pendidikan itu banyak kali duitnya. Jadi Hmm. kurikulum itu bagian dari proyek untuk mencairkan duit itu, kira-kira bahasa sederhananya begitu. Ini kan korban terakhir kan, Kan korban. data. Hah? Untuk mencairkan sekaligus untuk menghabiskan uang.